Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil tahiril mutahhar dil wajhil azhar wan nuril anwar wa sahibil haudhi wal kautsar wal mubarra an kulli aibin wa danas fil batini wal madhar wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Meneruskan pembahasan sebelumnya, pembahasan yang kemarin yang sama-sama telah kita ketahui kemarin daripada kesunahan dan kemakruhan puasa. Maka sekarang kita akan memasuki pembahasan mubtilatus shaum, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Sebagaimana telah disebutkan di kajian sebelumnya, yang telah dijelaskan dalam kajian sebelumnya, di dalam rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah menjaga diri daripada hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Lah ini hukumnya wajib bagi seseorang untuk mengetahui hal-hal yang bisa membatalkan puasa, sehingga dia bisa menjaga benar-benar bahwasanya dirinya dalam keadaan berpuasa tidak batal sampai terbenam matahari, yaitu waktunya berbuka. Sehingga kita wajib untuk mengetahui daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ini dibagi menjadi dua. Jadi hal yang membatalkan puasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagian hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Bukan puasanya yang batal. Bukan asal puasanya yang batal, tapi pahalanya puasa yang batal. Sehingga ketika dilakukan hal-hal ini, salah satu daripada hal-hal tersebut yaitu bisa membatalkan daripada pahala puasa. Akan tetapi puasanya batal apa enggak? Enggak batal. Teruskan ada puasanya. Tapi pahalanya yang batal, hangus. Apakah wajib qadha? Enggak wajib. Lang puasanya sah kok. Puasanya kan sah, tapi pahalanya yang hangus. Dan ini disebut apa? Bahasa Arabnya muhbitat. Itu hal-hal yang bisa mencabut, membakar daripada pahala puasa. Dan yang kedua adalah bagian atau hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Kalau yang pertama bukan puasanya yang batal, tapi pahalanya yang batal. Kalau yang kedua yaitu membatalkan puasanya. Pahalanya batal apa enggak? Dilihat. Kalau dia sengaja, contoh, dia sengaja makan di siang hari bulan Ramadan, puasanya batal dan pahalanya juga batal. Mulai dia terbit fajar sampai dia makan, itu waktu makan. Oh, jam berapa makan? Jam 1. Dari terbit fajar sampai jam 1 tidak dapat pahala puasa. Percuma. Tapi kalau dengan tanpa udzur, jam 1 dia sakit. Mulai terbit fajar sudah tidak enak. Tidak enak. Jam 1 sudah tidak kuat dia. Kemudian dia berbuka. Karena sebab udzur, yaitu sakit. Apakah batal pahala puasa yang dia dapatkan mulai terbit fajar sampai jam 1? Tidak batal. Dia tetap mendapatkan pahala puasa mulai terbit fajar sampai jam 1 siang. Karena dia membatalkannya karena sebab apa? Udzur. Puasanya batal, tapi pahalanya tetap dia dapatkan. Dan karena sebab puasanya batal, wajib untuk apa? Untuk diqadha. Dan ini yang disebut dengan mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu apa? Muhbitat, hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kam min sha'imin laisa min siyamihi lal ju' wal 'atash. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, berapa banyak daripada orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan daripada pahala puasanya melainkan hanya rasa lapar dan juga rasa dahaga. Cuma haus sama lapar aja. Disebabkan apa? Dia tidak bersungguh-sungguh dalam berpuasa. Dia melaksanakan hal-hal yang bisa membatalkan daripada pahala puasa. Dia laksanakan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, dia laksanakan. Maka kata Nabi Muhammad, dia hanya mendapatkan daripada rasa lapar dan juga rasa dahaga. Walaupun sehari full dia puasa, tapi di tengah-tengah Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, ketika dia berpuasa, dia ghibah, dia menggunjing, dia ngadu domba, dia sumpah palsu, maka dia hanya mendapatkan rasa lapar aja. Pahala tidak dapat, hangus. Dalam hadis lain Nabi Muhammad
menyebutkan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, khamsun, ada 5 hal. Yufattir naswaim, yang bisa membatalkan pahala puasa. Pahalanya batal. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Nabi Muhammad yang mengatakan, yang pertama apa? Al-ghibah. Yang pertama al-kadzib. Yang pertama adalah dusta, al-kadzibu. Yang pertama adalah dusta. Mengkabarkan tentang hal yang tidak terjadi, berarti bohong. Yang kedua, wal ghibah, kata Nabi Muhammad. Yang kedua adalah ghibah, menggonjing. Pengertian ghibah adalah dzikruka akhakal muslim bima yakrah walau kunta shadiqan. Kamu menceritakan saudara kamu yang muslim dengan sesuatu yang dia tidak menyukainya. Walaupun itu benar. Walaupun benar adanya. Dia menghibah ada seseorang, mohon maaf, kulitnya misalnya hitam, diceritakan. Ketika dia diceritakan tentang kulit hitam tersebut, apakah saudara muslim tadi itu suka untuk dikabarkan kepada orang lain? Tidak mungkin suka, walaupun benar dia benar-benar hitam. Maka ini disebut dengan ghibah. Berbeda kalau misalnya dengan segala sesuatu yang dia tidak tidak benci ketika disebutkan. Oh, menceritakan tentang kealimannya, menceritakan tentang istihadnya dia di dalam bulan Ramadan. Lihat itu fulan, ibadahnya luar biasa. Nah, ini bukan ghibah, tapi menceritakan bagaimana istihad seseorang, bagaimana keadaan seseorang dalam beribadah di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga adalah an-namimah. Kata Nabi, wan namimatu, yaitu mengadu domba. Yaitu mengadu domba. Omongan ini diambil, kemudian omongan fulan diambil, ditukar, diadu domba. Supaya apa? Bertikai. Disebut dengan apa? Adu domba, namimah. Maka pahala puasanya hangus. Kemudian yang keempat adalah wan nadharu bi syahwatin. Melihat pandangan dengan syahwat. Baik melihat dengan sesuatu yang diharamkan bagi dia. Oh, melihat perempuan yang membuka aurat, bukan yang halal bagi dia, atau melihat kepada orang yang halal bagi dia, melihat istrinya di siang hari bulan Ramadan dengan syahwat. Istri halal tapi melihatnya dengan syahwat, bukan waktunya di siang hari bulan Ramadan, waktunya untuk apa? Untuk berpuasa. Bukan waktunya untuk syahwat, tapi waktunya untuk apa? Untuk berpuasa. Maka ketika dia memandang sesuatu yang diharamkan bagi dia atau yang dihalalkan bagi dia dengan syahwat, maka bisa membatalkan daripada pahala puasa. Kiranya dia melihat itu merasa nikmat. Nah, itu disebut apa? Melihat dengan syahwat. Ketika melihat itu merasa nikmat, maka pahala puasanya hangus. Kemudian yang terakhir adalah kata Nabi, wal yaminul kadzibah, yaitu adalah sumpah palsu, dusta, apalagi menyebut daripada nama Allah. Wallahi, demi Allah, padahal dia bohong. Bahkan Imam Syafi'i itu tidak pernah, walaupun jujur beliau jujur itu tidak pernah menyebutkan nama Allah. Sumpah dengan nama Allah tidak pernah. Tapi dikatakan ketika seorang bersumpah dengan nama Allah, ihtazzal arsh. Itu arsh itu goncang. Makanya jangan gampang untuk mengucapkan sumpah dengan nama Allah. Walaupun jujur. Tidak percaya ya sudah. Urusan Allah itu sudah. Yang penting kita berbicara jujur tanpa menyebutkan daripada sumpah. Apalagi dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua tadi, hal yang membatalkan puasa itu kan dibagi dua. Yang pertama adalah pahala puasa yang batal, dan yang kedua adalah puasanya yang batal. Pahalanya batal apa enggak? Tadi sudah dibahas. Kalau dengan uzur maka tidak batal pahalanya, tapi kalau dengan tanpa uzur maka pahalanya juga dikatakan batal. Hal yang membatalkan puasa itu ada 8. Hal yang membatalkan puasa itu ada 8. Nanti akan disebutkan secara rinci satu persatu, akan dijelaskan. Yang pertama, jadi ada 8. Yang pertama adalah sampainya suatu benda ke tubuh manusia melalui rongga yang terbuka dalam keadaan sengaja. Masuknya benda, berarti asap bukan benda. Benda di sini itu yang bisa dilihat.
walaupun kecil, walaupun sedikit, sampai di sini disebutkan kasim simah, seperti yang ada di onde-onde itu, putih-putih itu apa, wijen. Biji wijen segitu, walaupun segitu, maka bisa membatalkan daripada puasa. Masuknya benda ke dalam tubuh, masuk ke lambung atau ke otak, al-jof. Jof itu apa? Maidah, lambung atau ke otak. Melalui 5 rongga yang terbuka dalam keadaan sengaja. Berarti ketika seorang makan, makanan tersebut disebut apa? Benda. Makan nasi, nasi itu adalah benda. Masuk kemana? Ke perut. Melewati mulut. Mulut adalah termasuk daripada 5 rongga yang terbuka. Sengaja batal. Oh, tidak sengaja, lupa, walaupun banyak 5 piring dia habis, maka tidak membatalkan puasanya. Karena masuknya benda ke dalam tubuh manusia, ke perut atau ke otak, melalui 5 rongga yang terbuka dalam keadaan sengaja. Kalau tadi dikatakan asap bukan termasuk daripada benda. Tapi kalau rokok atau shisha atau apa namanya vapor itu termasuk benda. Walaupun asap, tapi di situ ada bendanya yang masuk di situ. Ada rasanya. Karena di rokok itu kan di ujungnya itu kan ada kayak rasa-rasanya itu. Yang karet itu kan ada rasa-rasanya. Lah, dengan sebab dia menghirup daripada itu, kemudian ada benda yang masuk di situ, asap atau rasa yang masuk di situ, maka membatalkan daripada puasanya. Berbeda kalau asap bakar-bakaran, kemudian kita membuka mulut, kemudian ada yang masuk. Nah, ini enggak, karena itu asap bukan benda. Tapi kalau rokok, sisa dan lain sebagainya, itu ada bekas yang dirasakan, ada rasanya, sehingga bisa membatalkan daripada puasanya. Tadi dikatakan melalui 5 rongga. Masuk benda ke dalam tubuh melalui 5 rongga yang terbuka. Apa aja 5 rongga yang terbuka? Mazhab al-Imam Syafi'i, semua rongga di dalam tubuh manusia itu terbuka kecuali 1, yaitu mata. Ada 5. Kemaluan depan itu rongga terbuka. Kemaluan belakang itu rongga terbuka. Kemudian mulut itu rongga terbuka. Kemudian hidung. Dan yang kelima adalah telinga. 5 rongga terbuka, kecuali 1, yaitu apa? Mata. Mata tidak termasuk daripada rongga yang terbuka. Sehingga tetes mata, ada air yang masuk ke mata, walaupun ketika dia meludah ada rasa yang keluar, maka tidak dikatakan batal puasanya. Karena mata bukan termasuk daripada rongga yang terbuka. 5, apa tadi? Kemaluan depan. Ketika yang ini yang perlu diperhatikan itu bagi perempuan. Perempuan ketika istinja, ketika cebok, maka cukup dengan perut jari-jari. Tapi kalau sudah mulai dibelokkan, tangannya dibelokkan, ada yang masuk, batal puasanya. Karena kemaluan depan masuk dalam rongga terbuka. Sehingga ketika istinja, ketika cebok, itu hati-hati. Cukup dengan apa? Perut jari-jari. Dengan perut jari-jari. Tangan kiri cukup dengan perut jari-jari. Sebagaimana kemaluan belakang. Yang kedua adalah kemaluan belakang. Ketika istinja hati-hati. Ketika cebok hati-hati. Hanya bertumpu dengan tangan tengah ini aja. Dengan jari tengah ini dan bagian perutnya. Tapi kalau ada yang belok ini masuk, dibelokkan dikit, ada yang masuk, batal puasanya. Nah, kemudian permasalahan ketika buang air besar. Dikatakan kemaluan belakang itu kan rongga. Ketika buang air besar, maka di sini ada caranya. Ketika buang air besar, seseorang buang air besar, kalau seandainya sesuatu kotoran tadi itu keluar, kemudian dia pedot diberhentikan dengan sendirinya sama dia, ditahan gitu sama dia, kemudian ada yang masuk, ini bisa membatalkan puasa. Berarti cara buang air besarnya biarkan aja sampai keluar semuanya, tanpa diberhentikan dengan dirinya. Tidak usah ditahan, tidak usah dicabut dengan sendirinya. Biar keluar sendiri. Tidak usah ditahan. Ditahan masuk. Nah, ini bisa membatalkan daripada puasanya. Tapi kalau
waktu buang air besarnya misalnya mohon maaf misalnya kotor, keras. Seandainya keras. Kotoran tadi itu keras sehingga ketika keluar dengan sendirinya tidak kuat. Sakit misalnya harus untuk dicabut dengan dirinya, harus diberhentikan dengan dirinya, ditahan gitu sama dia. Maka ketika ditahan menurut Al-Imam Muhammad Shalah maka hukumnya boleh, tidak ada masalah. Tapi tetap caranya tadi itu berhati-hati. Jadi biarkan aja, terus biarkan tanpa diberhentikan olehnya. Nah, kemaluan depan, kemaluan belakang, yang ketiga adalah mulut. Dan yang perlu diperhatikan dalam mulut bukan berarti masuk itu sudah dikatakan batal, enggak. Ketika ditelan baru batal. Jadi kalau es krim, walaupun es krim dimasukkan ke sini, es krim dimasukkan ke mulut, enggak ditelan, enggak batal. Kecuali kalau ketika dikeluarkan ada yang masuk, nah ini batal. Jadi kalau misalnya es krim, ini contoh enggak batal ya, es krim dimasukkan, enggak sampai ditelan, dikeluarkan, iseng dia, mau ngamalkan ilmu, oh katanya enggak batal, dimasukkan, kemudian dikeluarkan, ada sisanya, wajib untuk dikeluarkan, dikumur-kumur, dikeluarkan. Tapi apakah batal tadi es krim yang masuk? Belum batal selama belum ditelan. Cabut gigi ketika ketika siang hari bulan Ramadan, batal apa enggak? Enggak batal selama tidak ditelan. Jadi kalau giginya enggak ditelan, tidak batal. Oh ada darahnya, selama darahnya enggak ditelan juga enggak batal. Jadi kalau di mulut itu batal kapan? Kalau ditelan. Tapi kalau enggak ditelan, dimasukkan gitu aja, enggak batal. Korma dimasukkan, keluarkan lagi, enggak batal. Nah, kemudian yang keempat, rongga yang terbuka yang keempat adalah hidung. Ngupil, batal apa enggak? Enggak batal. Karena dikatakan batal dalam hidung ketika sampai batasan yang nyegrak. Ketika air masuk ke situ nyegrak, pedes. Kalau air masuk ke situ, pedes. Kan kalau misalnya air dimasukkan ke hidung, ke dalam ujung sini, khusyum, nah itu akan nyegrak, pedes. Akan pedes. Nah ketika sesuatu masuk di batasan tersebut, baru dikatakan batal. Tapi kalau belum sampai, maka belum dikatakan batal. Sehingga di dalam berpuasa, seseorang yang berpuasa, hukum berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ketika wudhu, apakah tetap disunahkan? Tetap disunahkan. Jadi kesimpulan masalah kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, dan ada juga nanti namanya mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan. Kumur-kumur sampai ujung, sampai batasan zahir, sampai dalam sini. Kalau selain orang yang berpuasa, baik kumur-kumur memasukkan air ke hidung, baik dalam keadaan biasa ataupun berlebihan, sampai berlebihan, maka hukumnya tetap sunnah. Karena dia tidak dalam keadaan berpuasa. Tapi kalau dalam keadaan berpuasa, kalau hanya berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan tanpa berlebihan, maka tetap disunnahkan. Tapi kalau berlebihan, maka hukumnya adalah makruh. Sehingga ketika dia berlebihan dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, kemudian ada yang masuk, maka puasanya batal. Karena tidak disyariatkan berlebihan bagi orang yang berpuasa dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Tapi kalau berkumur aja biasa, tidak sampai berlebihan, masukkan air ke mulut aja, kumur-kumur biasa, dikeluarkan, wudhu loh ya. Kemudian masukkan air ke hidung. Apakah membatalkan puasa ketika ada air yang masuk? Tidak batal. Karena kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung selama tidak berlebihan itu disyariatkan. Sehingga hukumnya apa? Tidak membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, rongga yang terbuka yang kelima adalah telinga. Telinga termasuk daripada rongga yang terbuka. Batasannya mana? Kalau tadi mulut selama ditelan, tidak ditelan tidak batal, ditelan batal. Kalau hidung sampai batasan yang sekiranya air masuk ke situ itu nyegrak, pedes. Kalau telinga di batasan yang sekiranya dari luar itu tidak terlihat. Pakai headset, itu sampai di batasan mana? Oh masih kelihatan dari luar, berarti tidak batal. Cotton bud, pasti masuk ke dalam. Sekiranya dari luar itu tidak kelihatan, bagian yang tidak kelihatan dari luar, nah itu baru masuk wilayah yang batal. Menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i, pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i, telinga itu termasuk daripada rongga yang terbuka. Namun menurut al-Imam Al-Ghazali, nah, telinga itu bukan termasuk daripada rongga yang terbuka. Sehingga kalau ada orang tetes di telinga, telinganya sakit ditetesi,
Menurut Al-Imamul Ghazali tidak membatalkan puasanya. Tapi menurut pendapat yang mu'tamad yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, puasanya batal. Kalau ada perbedaan pendapat seperti ini, lebih baik dihindari. Jadi dilaksanakan di malam hari. Berarti kalau masuknya benda tapi tidak melewati salah satu daripada 5 rongga yang terbuka tersebut, contoh lewat pori-pori. Pori-pori apakah masuk rongga terbuka? Tidak termasuk. Sehingga ketika pakai minyak wangi, kemudian air yang meresap melewati daripada pori-pori, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian tadi masuknya dalam keadaan apa? Sengaja. Yang sudah dibahas nih sebelumnya, syarat seseorang yang melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa, salah satunya ini yaitu memasukkan benda masuk ke tubuh melalui daripada 5 rongga yang terbuka dalam keadaan sengaja, syarat yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan ingat bahwasanya dia dalam keadaan berpuasa. Sehingga kalau dia dipaksa atau dia lupa, makan lupa, masuk benda ke tubuh melewati daripada mulut rongga terbuka, maka tidak membatalkan puasa. Kenapa? Lupa. Kemudian di sini ada beberapa masalah yang berkaitan tentang benda yang masuk ke tubuh. Jadi tubuh apa? Al-jof. Jof itu tubuh. Tubuh apa? Baik perut, lambung ataupun otak. Yang pertama, permasalahan pertama adalah hukum suntik. Nah, ini hukum suntik. Banyak dipertanyakan bagaimana hukum suntik. Suntik ketika puasa itu diperbolehkan dalam keadaan darurat. Sakit darurat butuh untuk disuntik, maka tidak ada masalah, suntik boleh. Karena apa? Darurat. Apakah membatalkan puasa? Jadi yang pertama, hukumnya boleh atau tidak? Boleh, tapi alasannya kenapa? Karena darurat. Berarti kalau tidak darurat, ya tidak boleh. Kalau darurat, boleh. Apakah membatalkan? Ada 3 pendapat di sini. Apakah suntik membatalkan puasa? Tadi dikatakan boleh karena darurat. Kemudian muncul pertanyaan lagi, apakah membatalkan puasa? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah batal secara mutlak. Maksudnya mutlak, baik berisi suntikan tadi itu berisi suplemen atau tidak berisi suplemen. Baik hanya obat aja atau berisi suplemen seperti pengganti makanan. Di sini pendapat yang pertama batal secara mutlak. Walaupun tidak ada suplemennya, tetap dihukumi batal. Kenapa? Karena masuk ke dalam tubuh. Masuk ke dalam tubuh. Itu pendapat yang pertama, batal secara mutlak. Pendapat yang kedua, tidak batal secara mutlak. Tidak batal secara mutlak. Mau ada suplemennya sebagai pengganti daripada makanan, tetap dikatakan tidak batal. Kenapa alasannya? Alasannya karena walaupun masuk ke tubuh, tapi tidak melalui daripada rongga yang terbuka. Kan disuntik. Tidak melalui daripada 5 rongga terbuka. Tidak masuk ke tidak melewati daripada kemaluan depan, kemaluan belakang, mulut, kemudian telinga dan juga dan juga hidung. Tidak termasuk daripada itu, berarti ya tidak batal secara mutlak. Ini menurut pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga, dan ini yang mu'tamad. Ini yang kuat. Pendapat yang kuat ini itu diperinci. Tidak serta-merta dikatakan batal. Tidak serta-merta dikatakan tidak batal, tapi diperinci. Perinciannya begini, ini pendapat yang kuat, yaitu pendapat yang ketiga. Perinciannya gampang, dibagi 2 dulu. Yang pertama, kalau berisi suplemen sebagai pengganti makanan atau vitamin. Suntikannya sebagai pengganti makanan, berarti berisi suplemen, maka batal puasanya. Oh, infus, untuk apa? Di dalam infus tersebut ada sebagai pengganti makanan, suplemen, maka membatalkan puasanya. Yang kedua, ketika tidak berisi suplemen, hanya obat saja. Tidak ada suplemen sebagai pengganti makanan ataupun vitamin. Maka diperinci lagi. Yang kedua ini tidak berisi suplemen, diperinci lagi. Perinciannya juga dibagi 2 lagi. Yang pertama, ketika disuntikkan melalui daripada pembuluh darah, disuntikkan lewat rongga besar, yaitu di urat-urat besar, lewat pembuluh darah, maka batal puasanya. Tapi kalau disuntikkan di dalam rongga-rongga yang tidak terbuka, urat-urat kecil, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Dan ini yang mu'tamad, berarti diperinci. Kalau berisi suplemen batal, tidak berisi suplemen dilihat disuntikkannya di mana.
Oh, di pembuluh darah batal. Kalau di urat-urat kecil yang rongga-rongga yang tidak terbuka, maka tidak batal. Terus supaya terlepas daripada perbedaan pendapat ini, lebih baik suntiknya di malam hari bulan Ramadan. Jangan di siang hari bulan Ramadan. Loh, kan ada pendapat yang bilang tidak batal. Lebih baik ngambil pendapat untuk apa? Untuk ikhtiyat, untuk hati-hati. Jangan ngambil pendapat yang mengatakan tidak batal. Karena ada pendapat yang mengatakan batal. Berarti lebih baik, kemarin sudah dibahas, al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar daripada perbedaan pendapat itu hukumnya dianjurkan di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Nah, kemudian permasalahan kedua. Nah, permasalahan tadi itu dalam suntik. Suntik kan memasukkan sesuatu. Kalau ngambil darah, beda. Memasukkan sesuatu sama ngambil darah itu beda. Kalau memasukkan sesuatu ya tadi itu perinciannya. Ada 3 pendapat. Bagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Kalau ngambil darah itu kan tidak memberikan asupan makanan atau tidak memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Ngambil darah, hukumnya gimana? Ada 2 pendapat. Pendapat yang muktamad tidak batal ngambil darah. Disamakan seperti bekam, cantuk. Cantuk itu kan ngambil darah, mengeluarkan darah. Apakah batal? Pendapat yang muktamad, bekam atau cantuk itu tidak membatalkan puasa. Juga disebutkan dalam riwayat, innamal fitru mimma dakal walisa mimma kharaj. Yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk, bukan yang keluar. Sedangkan ngambil darah itu tidak memasukkan, tapi apa? Mengeluarkan. Berarti tidak batal. Disamakan seperti apa? Seperti cantuk atau bekam. Tapi pendapat kedua mengatakan batal. Pendapat kedua batal. Berarti keluar daripada perbedaan pendapat, lebih baik jangan ngambil darah di siang hari bulan Ramadan. Lebih baik di malam hari. Oh, perlu ini, tunda dulu malam hari, baru ngambil darah. 6. Kemudian permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua adalah hukum lendir. Lendir atau ingus. Di siang hari bulan Ramadan. Orang yang pilek, ada ingusnya atau ada lendirnya di tenggorokannya. Hukumnya gimana? Diperinci. Perinciannya gampang. Kalau ingus atau iler, ingus atau apa tadi? Bukan iler, apa namanya? Ingus atau lendir. Ingus atau lendir tadi itu sampai di batasan zahir, maka ketika ditelan sudah sampai di batasan zahir. Batasan zahir itu tempat keluarnya huruf kha. Kha. Kalau dipegang di sini getar. Kha, kha. Di sini di ujung. Kha. Getar. Nah, itu tempat keluarnya huruf kha, yaitu batasan zahir. Ketika lendir atau ingus ada di batasan zahir, kemudian dia telan dalam keadaan sengaja, maka batal puasanya. Karena sudah sampai di sini. Berarti kalau sudah sampai di sini, ya keluarkan. Tapi kalau masuk di masih berada di bagian bawah batasan batin itu tempat keluarnya huruf h. Kalau dipegang kan getar. H. Kalau di huruf h sini tempat keluarnya huruf h, berarti batasan batin. Ketika ingus atau lendir berada di batasan batin, kemudian dia telan walaupun sengaja, tidak batal. Karena masih masuk di batasan batin. Tapi kalau sudah masuk di batasan zahir dan dia mampu untuk mengeluarkan, dengan syarat mampu loh ya. Kalau dia mampu untuk mengeluarkan, ternyata tidak dikeluarkan, malah ditelan. Sedangkan itu ingus atau lendir tadi itu sudah sampai di batasan zahir, maka hukumnya batal puasanya. Tempat keluarnya huruf h. Nah, batin h, kalau kha adalah batasan zahir. Kalau tempat keluarnya huruf h itu masuk, h itu di tengah. H itu masuk zahir atau masuk batin? Ini ada khilaf. Kalau menurut Al-Imam Nawawi masuk batasan zahir. Berarti kalau lendir berada di tempat keluarnya huruf H, kemudian ditelan, menurut Imam Nawawi itu batasan zahir. Berarti dia mampu untuk dikeluarkan, ternyata ditelan, batal. Tapi menurut Al-Imam Rafi'i itu tempat keluarnya huruf H itu adalah batasan batin. Sehingga ketika ditelan hukumnya apa? Tidak membatalkan puasa. Namun ada pendapat, dan ini bisa untuk diamalkan bagi orang yang pilek. Orang yang pilek yang tidak bisa untuk menahannya. Dia memang sulit untuk menjaga, tidak bisa. Nah, mau tidak mau pasti keluar lendir. Sulit untuk dikeluarkan juga. Ya tidak apa-apa ditelan, tidak ada masalah.
Kemudian permasalahan berikutnya adalah hukum menelan ludah. Hukum menelan ludah di siang hari bulan Ramadan. Hukumnya apa? Menelan ludah. Ludah itu kan suci. Ludah itu suci. Ketika ditelan hukumnya gimana? Tidak membatalkan. Kalau kita katakan batal ya sulit. Setiap ada air dikeluarkan, setiap ada air dikeluarkan. Makanya tidak batal. Karena alasannya apa? Masyaqqatil ihtirazu anhu. Karena sulit dijaga. Kebanyakan di dalam fikih itu segala sesuatu yang sulit dijaga atau ammatil balwa itu dimaafkan. Ludah ditelan hukumnya apa? Di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Kalau 3 ini terpenuhi, menelan ludah di siang hari bulan Ramadan, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. 1 tidak terpenuhi, batal puasanya ketika ditelan. Syarat yang pertama adalah ludahnya murni, belum bercampur dengan yang lain. Tapi kalau ludahnya sudah bercampur dengan yang lain, seperti tadi contohnya ketika memasukkan es krim, selama belum ditelan kan tidak batal. Ketika dikeluarkan ada sisa es krim yang bercampur dengan ludah, bercampur dengan air liur. Belum dia keluarkan, belum dikumur-kumur langsung ditelan, maka batal puasanya. Karena apa? Ludahnya, air liurnya sudah bercampur dengan es krim. Karena syarat yang pertama, ludah tidak membatalkan puasa apa? Ketika murni, belum bercampur dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ludahnya harus dalam keadaan suci. Berarti kalau ludah yang mutanajis, walaupun sudah bersih, tidak ada bekasnya, maka hukumnya ketika ditelan tetap hukumnya adalah batal, walaupun bersih. Walaupun bersih, tapi mutanajis, hukumnya batal. Contohnya gimana? Seseorang muntah. Nanti akan dibahas hukum muntah. Ini bahas masalah air liur. Seseorang muntah, ketika muntah, selesai muntah keluar semuanya, kemudian dia tidak kumur-kumur, tidak membersihkan bekas muntah yang ada di dalam mulutnya. Muntah itu najis. Sehingga ketika dia belum membersihkan daripada sisa muntah yang ada di mulutnya dengan air bersih, maka ketika dia menelan air liur yang bercampur dengan sisa muntah tadi itu, maka hukumnya batal. Kenapa? Syarat yang kedua tidak terpenuhi. Karena air liurnya mutanajis. Walaupun sudah dibersihkan. Dengan apa? Bukan dengan air mutlak, bukan dengan air bersih, tapi dengan apa? Dengan ludah. Dibersihkan dengan ludah. Dikumpulkan ludah, air liurnya itu di mulut. Kumur-kumur dengan air liur, dikeluarkan. Suci atau belum mulutnya? Belum suci. Air liur tidak bisa mensucikan. Harus menggunakan air mutlak yang bisa suci mensucikan, yang bisa mensucikan daripada mulut yang terkena daripada muntah tersebut. Disucikan dengan air liur, lu kan sudah bersih, tetap hukumnya mutanajis, walaupun bersih tapi masih mutanajis. Sehingga kalau nelen air liur dalam keadaan bercampur dengan muntah tadi itu hukumnya apa? Batal. Sehingga harus dibersihkan dengan apa? Dengan air mutlak. Ambil air, kumur-kumur sampai batasan zahir. Kumur-kumur sampai batasan zahir. Tempat keluarnya huruf apa tadi? Huruf kok. Sampai sini kumur-kumur keluarkan. Loh, nanti kalau ada yang masuk gimana? Tidak batal. Karena memang diperintahkan untuk disucikan. Kemudian syarat yang ketiga, ketika air liurnya sudah masih berada di dalam mulut. Masih di dalam mulut, ditelan tidak batal. Tapi kalau sudah keluar, tidur. Kemudian air liurnya keluar. Bangun. Diambil. Ditelan sama dia, batal. Atau tidak ada gunanya, ngambil aqua kosong, air liurnya dikeluarkan sampai full, dilihat, wah ini air liur, nikmat nih kelihatannya, ditaruh di kulkas, kemudian diminum. Loh, ini kan air liur, karena sudah keluar dari mulut, wah, kemudian diminum, maka membatalkan puasa. Ditelan membatalkan puasa, karena sudah keluar daripada ma'din, sudah keluar daripada sumbernya. Sumbernya di sini maksudnya apa? Berada di dalam mulut. Jadi kalau 3 syarat terpenuhi tidak batal. Pertama suci, yang pertama murni, belum bercampur dengan yang lain. Yang kedua suci, yang ketiga masih berada di mulut. Kemudian permasalahan berikutnya adalah air yang masuk ketika mandi. Air masuk ke telinga ketika mandi. Hukumnya gimana? Tengah-tengah mandi, kemudian ada air yang masuk. Bagaimana banyak yang ditanyakan juga hukum keramas. Di siang hari bulan Ramadan, keramas waktu mandi, kemudian ada air yang masuk, hukumnya gimana? Diperinci. Perinciannya gampang, dibagi 2.
Yang pertama adalah kalau mandinya mandi yang disyariatkan. Mandi yang disyariatkan contohnya apa? Mandi wajib sama mandi sunnah. Mandi wajib, oh dia mimpi basah, keluar mani, wajib untuk mandi. Ketika dia mandi, ada air yang masuk, hukumnya gimana? Atau mandi sunnah, besok hari Jumat, mau sholat Jumat, sunnah untuk mandi. Tengah-tengah mandi ada air yang masuk, hukumnya gimana? Kalau mandi yang disyariatkan, mandi wajib ataupun mandi sunnah, maka kalau mandinya dengan cara gebyuran, dengan cara nuangkan air, pakai ciduk, ada air yang masuk, maka tidak membatalkan puasanya. Ada air masuk, tidak disengaja, mandinya mandi apa? Oh mandinya mandi wajib atau mandi sunnah. Dengan cara apa? Bukan dengan menyelam, tapi dengan cara menuangkan air tadi itu. Maka hukumnya tanpa sengaja masuk, iya, tidak batal puasanya. Tapi kalau dalam keadaan menyelam ke kolam renang, ada hadas besar, mandi di kolam renang, niat masuk, itu rafal janabah, belum keluar, hukumnya gimana? Ketika ada air yang masuk, karena sebab dia mandinya adalah dengan cara menyelam, maka hukumnya adalah batal. Kenapa? Hukum menyelam bagi orang yang berpuasa itu hukumnya makruh. Menyelam ketika berpuasa hukumnya makruh, walaupun mandinya mandi wajib. Dimakruhkan berarti kalau ada sesuatu yang muncul karena tidak disyariatkan, makruh kan? Berarti hukumnya apa? Membatalkan puasa. Jadi kalau mandinya gebyuran, menuangkan air, tidak membatalkan. Tapi kalau dengan cara menyelam, renang, kemudian ada air yang masuk, walaupun dengan tanpa disengaja, maka membatalkan puasa. Yang kedua, mandi yang tidak disyariatkan. Bukan mandi sunnah, bukan mandi wajib. Mandi untuk bersih-bersih, mandi untuk dingin-dingin, waduh panas, dingin-dingin, mandi. Maka walaupun mandinya dalam keadaan menuangkan air, apalagi menyelam. Menuangkan air, ada air yang masuk dengan tanpa disengaja, batal puasanya. Berarti orang keramas di siang hari bulan Ramadan diperinci juga. Dilihat mandinya. Mandinya apa? Oh, untuk seger-segeran. Bukan mandi yang disyariatkan, walaupun dengan cara menuangkan air, bukan dengan menyelam, apalagi menyelam ya. Tadi aja yang mandi disyariatkan, menyelam aja batal. Ini dalam keadaan menuangkan air, bukan mandi yang disyariatkan, maka membatalkan puasa. Tapi kalau keramas karena sebab apa? Oh mandi wajib, ya tidak batal. Nah, kemudian yang terakhir, permasalahan yang terakhir adalah hukum ketika ada air yang masuk karena sebab dia kumur-kumur. Yang tadi sudah disinggung, ketika seorang wudhu, dia berpuasa, wudhu, disunahkan bagi dia untuk apa? Untuk kumur-kumur. Dan juga memasukkan air ke hidung. Ada air yang masuk, hukumnya gimana? Hukumnya diperinci. Ketika kumur-kumurnya itu diperintahkan oleh syariat, perinciannya gampang, sama seperti tadi itu, sama seperti mandi. Dibedakan antara mandi yang disyariatkan sama mandi yang tidak disyariatkan. Di sini juga sama, kumur-kumur yang disyariatkan sama kumur-kumur yang tidak disyariatkan. Yang pertama, kumur-kumur yang disyariatkan? Contohnya, dia wudhu. Kumur-kumur pertama, kedua, ketiga itu disyariatkan. Karena wajib, karena sunnah untuk kumur-kumur, matmadah ketika wudhu. Bukan wajib ya, sunnah. Basuhan satu, kumur-kumur satu, kedua, ketiga hukumnya sunnah. Yang keempat tidak disunahkan, makruh. Berarti kumur-kumur yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dia kumur-kumur yang memang disyariatkan ketika wudhu ataupun ketika mandi. Kemudian ada air yang masuk. Kalau dia dalam keadaan tidak berlebihan, di dalam berkumur, tidak sampai berlebihan, cuma memasukkan air aja di mulut, kumur-kumur biasa, atau memasukkan air ke hidung, tidak sampai berlebihan, maka tidak membatalkan puasa. Karena tidak berlebihan. Tapi kalau berlebihan, tadi sudah dikatakan, berlebihan dalam berkumur-kumur sama memasukkan air ke hidung, bagi orang yang berpuasa, hukumnya apa? Makruh. Sehingga ketika ada air yang masuk di dalam mulutnya dia, atau di hidung, ketika memasukkan air ke hidung, dalam keadaan berlebihan, ada air yang masuk, walaupun tidak disengaja, maka membatalkan puasanya. Karena hukum berlebihan dalam berkumur-kumur, ataupun memasukkan air ke hidung, walaupun memang wudhu yang disyariatkan, kumur-kumur yang disyariatkan, maka membatalkan puasanya. Karena berlebihan bagi orang yang berpuasa, hukumnya adalah makruh. Itu kalau kumur-kumur yang disyariatkan.
diperinci dua. Ada kalanya berlebihan, ada kalanya tidak berlebihan. Kalau berlebihan batal, tidak berlebihan tidak batal. Yang kedua, kalau kumur-kumur yang tidak disyariatkan, contohnya seger-segeran, nyegerkan mulut, menyegarkan mulut, atau kumur-kumur yang keempat. Jadi yang 1, 2, 3 disyariatkan, yang keempat tidak disunahkan. Kumur-kumur sudah 3 diteruskan 4, 5, 6. Ada air yang masuk walaupun tidak berlebihan, batal. Kalau yang kedua ini tidak diperinci, mau berlebihan, mau tidak berlebihan, karena memang wudhunya, karena memang kumur-kumurnya itu tidak disyariatkan, maka wudhunya, maka puasanya apa? Batal. Walaupun tidak apa? Tidak berlebihan. Nah, wallahu alam. Ini besok menjelaskan tentang muntah. Sebenarnya muntah nanti pembahasannya juga panjang. Masalah juga bagaimana cara membersihkan. Karena panjang, insya Allah diteruskan ke pembahasan berikutnya, di kajian berikutnya. Meneruskan daripada sisa perkara yang membatalkan daripada puasa. Jadi sampai masih pembahasan yang pertama, yaitu apa? Masuknya benda ke tubuh seseorang, ke dalam tubuh seseorang melalui daripada 5 rongga. Kemaluan depan, kemaluan belakang, mulut, hidung, dan juga telinga. Kemudian dalam keadaan apa? Sengaja. Dan juga ingat bahwasanya dia dalam keadaan berpuasa. Beda kalau lupa. Kalau lupa tidak membatalkan. Atau dalam keadaan apa? Dipaksa. Wallahu a'lamu bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.